Kali ini, pencapaian mereka memang meroket, tetapi mereka tak sempat merasakannya. Tak terelakkan, mereka tak akan mudah digunakan. Oleh karena itu, 1000 orang suci melepaskan mereka beberapa bulan sebelumnya agar mereka bisa merasakannya. Saling belajar niscaya akan mempercepat dan meningkatkan kendali kekuatan mereka. Tubuh Lanling dipenuhi tekanan kuat, dan kultivasi 3 kali lipat Raja Dewa pun mekar sempurna. Kung, suara pedang terdengar, dan Lanling menghunus pedangnya. Cahaya pedang yang cemerlang menebas Luming. Kecepatan dan kekuatannya sungguh mencengangkan. Luming memegang tombak di tangannya, dan 10 kekuatan suci di tubuhnya bergerak. Layaknya banjir yang membuka pintu air, Luming menerjang tombak itu. Di saat yang sama, Luming memicu kekuatan tempur 4 kali lipat dari kode perang dan melesat dengan satu serangan. Saat tombak itu bertabrakan dengan cahaya pedang, dan raungan dahsyat meletus. Kemudian, cahaya pedang Lanling bergetar hebat, dan tubuhnya pun terdorong mundur. Kenapa kau begitu kuat? Lanling tampak terkejut. Dalam ranah Shenwang, terdapat kesenjangan besar dalam segala hal. Namun, ia memiliki pencapaian 2 kali lebih tinggi daripada Luming. Namun, Luming tidak menggunakan teknik rahasia aslinya. Dalam pertarungan tatap muka, ia dikalahkan. Itu kekuatanmu? Tidak mungkin. Luming menggelengkan kepalanya. Ambillah. Lanling bergumam, di telapak tangannya, terdapat seberkas cahaya ilahi, memancarkan gelombang kuno, dan pedangnya berada di tangan yang menyatu. Teknik rahasia aslinya. Mata Luming berbinar, tetapi Lanling juga tersadar akan teknik rahasia aslinya. Lanling menusuk Luming dengan pedang lain. Dengan teknik rahasia aslinya, kekuatan pedang Lanling melonjak. Di atas kepala Luming, gerbang dominasi muncul dan bergerak untuk menekan Lanling. Gerbang penguasa bertabrakan dengan cahaya pedang Lanling. Akibatnya, tubuh Lanling tiba-tiba mundur dan ditekan oleh Luming. Datang lagi. Lanling menggertakkan giginya dan bergegas mendarat lagi. Setelah beberapa gerakan berturut-turut, Lanling sama sekali bukan lawan Luming. Lagi pula, meskipun dia adalah sumber dari 3 kebangkitan spiritualnya, Luming mengendalikan 10 jenis kekuatan, 8 diantaranya juga membangkitkan faktor kekuatan ilahi asli, dan memicu kekuatan tempur 4 kali lipat dari formula kata perang. Meskipun ada perbedaan besar dalam kondisi mental sang raja, dengan keunggulan ini, Luming mampu menjembatani kesenjangan antara kedua pencapaian tersebut. Tentu saja, jika faktor kekuatan Dewa Lanling bangkit 2 kali, Luming akan kesulitan menggunakan faktor-faktor ini untuk naik level. Saya khawatir dia perlu menggunakan Dewa Kuno. Secara keseluruhan, kekuatan Lanling telah melonjak pesat. Dengan kekuatan bertarungnya saat ini, saya khawatir itu cukup untuk membunuh keberadaan Raja Dewa biasa. Cukup sulit untuk menghadapinya sebelum Luming menembus Raja Dewa. Tapi sekarang, secara alami mudah. Setelah lebih dari 10 gerakan, Lanling berhenti bertarung karena terus-menerus menggunakan seni rahasia aslinya. Kemudian, Luming bertarung dengan Qiuyue lagi. Teror yang sebenarnya adalah bahwa kultivasi Qiuyue telah mencapai 3 tingkat dewa dan raja. Mereka telah bertarung puluhan gerakan berturut-turut dan belum menang atau kalah. Tentu saja, keduanya memiliki keraguan dan tidak menggunakan kartu terendah. Atas kekuatan Qiuyue, Luming juga diam-diam kagum. Dia memperkirakan bahwa bahkan jika dia menggunakan kartu terendah dari kotak, dia mungkin tidak dapat mengalahkan Qiuyue. Dengan cara ini, ketiganya bertukar pandangan secara bergantian. Dengan cara ini, mereka akan segera mengendalikan pencapaian dan kekuatan ilahi mereka saat ini. Saat ini, masih ada 1 bulan tersisa sebelum istana kerajaan Taiksu digelar. Pada saat ini, Luming mengalami terobosan besar. Luming terbangun dengan faktor kekuatan ilahi asli yang mendominasi kekuatan ilahi. Kebangkitan kedua faktor kekuatan ilahi asli. Awalnya, sudah bertahun-tahun sejak faktor kekuatan ilahi asli mencapai puncak kebangkitan, dan belum ada terobosan. Kali ini, Luming melangkah ke ranah Raja Ilahi, dan pemahamannya tentang berbagai kekuatan ilahi meningkat pesat. Selain itu, selama periode pertukaran ini, penerapan kekuatan ilahi sangat berguna, dan kekuatan ilahi yang dominan secara alami terbangun kembali. Semua ini, sepenuhnya alami. Kebangkitan kedua kekuatan ilahi yang mendominasi tidak diragukan lagi meningkatkan kekuatan tempur Luming ke tingkat yang lebih tinggi. 3 teratas, Luming mengepalkan tinjunya dan tampak teguh. Kali ini, ia harus melangkah ke 3 teratas dan menyelamatkan pedagang biru. Setelah 3 hari berdiskusi, aku tidak ingin meninggalkan tempat ini. Tentu saja, kuncinya adalah mencari tahu Tianjiao mana yang paling menjanjikan dan berpeluang masuk 10 besar. Kenali diri sendiri dan kenali musuh Anda, maka Anda bisa memenangkan semua pertempuran. Begitu saya keluar, saya mendapati Taiksu Chengdu menjadi lebih ramai dan ramai. Kota suci Taiksu sangat luas, dengan wilayah yang menakjubkan, tetapi berjalan di jalan, masih ada kesan lautan manusia. Jalanan ramai dengan berbagai ras, dan mereka segera mendengar banyak berita bermanfaat. Karena banyak orang menebak, kali ini Tianjiao mana yang bisa masuk 10 besar. Kali ini, Tianjiao akan berkumpul, dan keberuntungan akan bertemu. Namun, yang paling mungkin masuk 10 besar tentu saja 10 elit teratas dari Sein Capital.
Memang benar bahwa pada hari pembukaan rumah suci kerajaan Taiksu, jaminan 10 orang suci teratas dari Saint Capital adalah yang terbesar, tentu saja dengan pengecualian. Kali ini, ada pengecualian besar, karena ada juga banyak arogansi mengerikan di Tian Wangfu. Misalnya, Qian Shengxuan, putri Saint tak tertandingi dari istana Qian Shengtian, memiliki bakat tak tertandingi dan kekuatan tempur yang luar biasa, dan diharapkan masuk 10 besar. Ada juga 27 hari istana peringkat nomor 1 di istana surgawi tak tertandingi, juga karena arogansi yang mengerikan, sama sekali tidak lebih lemah dari Qian Shengxuan. Yang lebih menakjubkan adalah kalian belum pernah mendengar tentang Kaisar Pedang Jianyi yang tak tertandingi dari istana Sutian Agung. Ia lahir di dunia kecil, tetapi ia membunuh dengan telak dan menunjukkan bakatnya yang tak tertandingi. Konon di dunia kecil itu, ia dikenal sebagai Kaisar Pedang Jingtian. Terlihat betapa saktinya ia. Ada sosok lain yang tak boleh kalian lupakan, yaitu keluarga Dewa Perang dari Istana Jiudao Tianwang. Konon, keluarga Dewa Perang memiliki bakat terkuat dalam sejarah dan disebut sebagai reinkarnasi Dewa Perang. Sungguh mengerikan memimpin keluarga Dewa Perang untuk memulihkan kejayaannya di tahun-tahun itu. Lu Ming dan ketiga orangnya berjalan-jalan, dan mereka mendengar pesan mengerikan dari Tian Jiao. Pedang Kaisar 1, mata Lu Ming berkilat. Dari semua Tian Jiao, ia paling tertarik pada orang ini. Karena, seperti dirinya, ia terbunuh dari dunia kecil. Aku tidak tahu pemuda berambut putih mana yang kutemui di awal. Lu Ming teringat pemuda berambut putih yang ditemuinya di tanah rahasia klan Gujian. Pemuda berambut putih itu memiliki kekuatan tempur dan teror yang kuat. Ia juga menguasai aksara Cina kuno asli. Kekuatannya tak terduga. Ia jelas merupakan salah satu dari 10 tokoh teratas. 3 orang berkumpul membentuk lingkaran, mengumpulkan beberapa orang yang optimis dengan catatan Tian Jiao, berencana untuk mempelajarinya. Berita besar, berita luar biasa, hari pertama keluarga Dewa Perang, Chu Chengkong yang bangga, menantang Yuan Jie, salah satu dari 10 elit teratas di kota suci. Tiba-tiba, sebuah berita meledak di jalanan. Apa, Chu Chengkong menantang Yuan Jie, sungguh atau tidak? Banyak orang terkejut. Chu Chengkong adalah orang paling sombong di keluarga Dewa Perang. Yuan Jie, salah satu dari 10 orang paling terkenal di ibu kota. Taiksu Seng Chao menduduki inti negeri, wilayahnya tak terbatas, jauh di atas Tian Wangfu, kelahirannya tak diketahui berapa banyak bakat luar biasa Tian Jiao. Di antara banyak Tian Jiao, satu yang bisa masuk peringkat 10 besar benar-benar menakutkan. Kedua orang ini, sebenarnya ingin bertarung lebih dulu, sulit untuk tidak menimbulkan kejutan. Di mana tantangan mereka? Kapan? Setengah hari kemudian, Kirin bertarung melawan platform. Setengah hari kemudian, cepat, tidak banyak waktu tersisa. Pergi ke platform pertempuran Kilin. Pergi. Tiba-tiba, banyak orang berbondong-bondong ke panggung pertempuran Kilin. Susunan transmisi ke panggung pertempuran Kirin juga penuh. Lu Ming, Qiu Yue, dan Lan Ling juga menuju ke panggung pertempuran Kilin. Kedua Tian Jiao, yang diperkirakan akan masuk 10 besar, akan bertarung terlebih dahulu. Ini adalah kesempatan bagus untuk melihat kekuatan tempur pihak lain dan membandingkan kekuatan tempur mereka sendiri. Bagaimana mungkin mereka melewatkannya? Ketika mereka akhirnya tiba di panggung pertempuran Kilin, mereka mendapati tempat itu sudah penuh sesak. Banyak orang, dikelilingi oleh panggung pertempuran yang luas. Di sekitar panggung pertempuran, terdapat 4 patung Kilin raksasa yang menjaga keempat sisi. Panggung pertempuran ini sangat terkenal di ibu kota suci Taiksu. Konon, bahkan yang terkuat di kerajaan dewa pun dapat bertarung di atasnya tanpa menghancurkan panggung pertempuran. Kebanyakan orang yang ingin bertarung di panggung ini tidak memenuhi syarat. Panggung pertempuran tidak akan dibuka dan akan ditutupi oleh susunan besar. Namun, dengan ketenaran Chu Chengkong dan Yuan Jie, mereka mampu melancarkan perang ini. Katamu, Chu Chengkong dan Yuan Jie, siapa yang lebih kuat? Banyak orang menunggu, mengobrol, dan menebak-nebak kekuatan kedua belah pihak. Sulit untuk mengatakannya, tetapi saya telah melihat Yuan Jie mengeluarkan senjata-senjatanya yang mengancam jiwa, dan kekuatan tempurnya mengerikan. Bahkan di kerajaan Shenwang, membunuh musuh dengan cepat bagaikan santapan biasa, dan tak ada musuh yang setara levelnya. Aku tidak tahu seberapa kuat Chu Chengkong. Chu Cheng dikenal sebagai dewa perang terkuat dalam sejarah keluarga bangsawan dewa perang, dan kekuatannya seharusnya tidak lemah, kan? Aku belum melihat satu gerakan pun. Semuanya kosong. Siapa yang tidak bisa menyombongkan diri? Petik 2. Benar, di tempat kejadian, terjadi banyak diskusi. Beberapa orang optimis tentang Yuan Jie, sementara yang lain optimis tentang Chu Chengkong. Lihat, itu adalah 1000 orang suci dari istana surga. Tiba-tiba, seseorang melihat ke satu arah. Di sana, ada seorang wanita, rok panjangnya berkibar, gayanya tak tertandingi, cantik tak tertandingi, penampilannya, bukan di musim gugur, di bawah semangat biru. Dewi Abadi, Qian Shengxuan, adalah suara Tian Jiao yang sangat tinggi. Terlebih lagi, pedang kaisar adalah yang pertama. Bisik yang lain, di arah lain, seorang pemuda dengan rambut perak dan jubah putih berkibar di udara, keluar dari dunia. Itu dia, dialah pedang kaisar. Mata Lu Ming bergerak. Pemuda ini,
pemuda berambut putih di alam rahasia klan Gujian, mengendalikan keberadaan aksara Tiongkok kuno primitif. Ternyata pria ini adalah pedang kaisar. Seperti Luming, dia adalah Tianjiao yang terkenal di dunia yang terbunuh dari 1000 dunia kecil. Kemudian, seseorang terus berseru, karena mereka mengenali banyak Tianjiao yang tak tertandingi. Beberapa orang telah mencapai 10 besar kota. Jelas, orang-orang ini sangat memperhatikan kekuatan Chu Chengkong dan Yuan Jie dan menganggap mereka sebagai lawan potensial. Waktu berlalu begitu cepat. Yuan Jie ada di sini. Tiba-tiba seseorang berteriak. Kerumunan melihat ke satu arah. Di langit, seorang pemuda berpakaian hitam, dengan senjata panjang di punggungnya, melangkah ke udara selangkah demi selangkah. Pria ini adalah Yuan Jie, senjata yang mengancam jiwa. Mata Yuan Jie tajam. Pada dirinya, ada kesempatan mengerikan untuk membunuh, sedingin pisau. Di mana dia lewat, kerumunan secara otomatis memberi jalan. Platform pertempuran. Raungan terdengar di seluruh aula, dan seorang pria besar yang bertugas menjaga platform pertempuran kilin mulai mengendalikan formasi. Formasi besar bersinar. Formasi besar yang menyelimuti platform pertempuran kilin terbuka. Yuan Jie melangkah keluar dan mendarat di platform pertempuran kilin. Haha, Yuan Jie, kau datang tepat waktu. Pada saat ini, dari arah lain, terdengar tawa, dan seorang pemuda melangkah ke udara. Pemuda ini, dengan sosok yang sangat besar, mengenakan baju besi hitam, dan aura tirani yang kuat memenuhi udara. Chu Chengkong. Semua orang tahu bahwa Chu Chengkong telah tiba. Chu Chengkong melangkah ke udara dan mendarat langsung di platform pertempuran kilin, menghadap Yuan Jie. Sengdu Siji, kau satu-satunya yang menggunakan senjata. Kebetulan, aku juga menggunakan senjata. Orang lain membandingkan kita. Aku benar-benar ingin tahu seberapa hebat kemampuan senjatamu. Chu Cheng berkata dengan mulut kosong, suaranya lantang, tetapi juga mendominasi. Dia akan membunuhmu. Yuan Jie berbicara dengan dingin dan membunuh lebih banyak kesempatan. Hahaha, jika kau bisa membunuhku, kau hanya bisa menyalahkanku karena kemampuan akademisku yang buruk, tetapi tidak baik untuk mengatakan itu, kau belum memiliki kemampuan ini. Chu Chengkong tersenyum dan tampak sangat percaya diri. Jika kau memiliki kemampuan untuk melakukan sesuatu, kau akan mengetahuinya di Perang Dunia Pertama. Suara Yuan Jie masih dingin. Begitu suaranya jatuh, napas yang keras keluar dari tubuhnya, dan sebuah senjata melesat ke langit dan menembus langit. Raungan, raungan, 4 patung kilin di sekitar platform pertempuran kilin meraung, dan kemudian topeng cahaya menyebar keluar untuk menutupi platform pertempuran kilin. Dengan cara ini, bahkan jika ada pertempuran besar di dalam, kekuatannya tidak akan bocor. Tombak di belakang Yuan Jie melesat keluar dan dipegangnya, menunjuk ke arah Chu Chengkong. Ayo pergi. Tatapan Chu Chengkong menunjukkan semangat juang yang kuat, dan di tangannya, tombak panjang muncul, memancarkan aura yang kuat. 3 puncak Raja Dewa. Tatapan Luming bergerak. Meskipun kultivasi Chu Chengkong dan Yuan Jie berada di 3 puncak Raja Dewa, mereka belum menembus 4 tingkat Raja Dewa. Terdapat celah besar antara 3 tingkat Raja Dewa dan 4 tingkat Raja Dewa, yang tidak mudah ditembus. Tampaknya banyak pencapaian puncak Tianjiao berada di 3 tingkat Raja Dewa. Melihat pemandangan ini, Luming sedikit lega. Prestasi orang-orang ini tidak terlalu dibesar-besarkan. Luming seharusnya lebih percaya diri. Jika kultivasi orang-orang ini telah mencapai 4 tingkat Raja Dewa dan 5 tingkat Raja Dewa, akan terlalu mengerikan untuk menambahkan bakat mereka. Sekuat apapun Luming, ia pasti bukan lawan yang sepadan. Namun, jika dipikir-pikir, mereka yang bisa menghadiri sesi ini di rumah suci Kerajaan Taixu tidak akan terlalu tua. Para tetua telah memasuki rumah suci Kerajaan Taixu di semester terakhir, jadi pencapaian mereka tidak akan terlalu tinggi. Boom, napas Chu Chengkong dan Yuan Jie bertemu di udara dan meledak menjadi raungan. Tiba-tiba, kedua pria itu bergerak bersamaan dan saling menyerang. Orang-orang hanya melihat 2 senjata, saling menyerang, kecepatannya terlalu cepat untuk dilihat. Kedua tombak itu saling bertabrakan, lalu kembali ke sisi lain dan saling bertabrakan. Saat dangdang, suara benturan keras bergema di seluruh tempat, dan gemuruhnya terus-menerus. Dalam sekejap, kedua orang itu melancarkan puluhan gerakan, lalu keduanya mundur, berdiri terpisah dari ruang, seimbang. Orang-orang yang menyaksikan pertempuran menahan napas. Mereka semua tahu bahwa pertarungan tadi hanyalah uji coba bagi kedua pria itu, dan mereka tidak menggunakan kekuatan penuh mereka. Selanjutnya, inilah pertarungan sesungguhnya. 18 tembakan untuk hidup. Sebuah suara dingin keluar dari mulut Yuan Jie. Tubuhnya, dipenuhi dengan aroma kuno, yaitu sumber roh napas, sangat kaya. Kebangkitan kedua faktor kekuatan ilahi asli. Luming dapat melihatnya sekilas. Inilah yang diharapkan Luming. Dalam kultivasi ini, jika Anda ingin membangkitkan faktor kekuatan ilahi asli 3 kali, itu terlalu sulit, sesulit surga. Luming tidak tahu apakah ada 3 sosok dewa yang terbangun di Tianjiao ini. Kalaupun ada, jumlahnya sangat sedikit. Fiu, di tangan Yuan Jie, tombak-tombak bermekaran. Satu demi satu bayangan senjata gelap, membawa mesin pembunuh yang mengerikan, menuju Chu Chengkong untuk membunuh. Ayo, ini akan segera berakhir. Senjata mematikan,
yang dikenal sebagai senjata pembunuh, memiliki kekuatan terbesar yang cepat. Senjata mematikan, menarik, serangan Ares. Chu Chengkong berkata dengan dingin. Baju zirahnya bersinar terang. Dengan lambaian tombaknya, sesosok dewa perang yang besar dan tak tertandingi muncul di langit. Dewa perang ini menunggang kuda. Kuda itu melangkah ke udara dan tombak besar menyapu langit, menghalangi bayangan senjata Yuan Jie. Tidak diragukan lagi bahwa kekuatan Dewa Chu Chengkong juga merupakan kebangkitan kedua. Keduanya memulai perang sengit, tetapi untuk sementara waktu, hasilnya masih imbang. Jangan coba-coba, berusahalah sebaik mungkin untuk menghindari membuang-buang waktu. Chu Chengkong melangkah maju dengan tangan kosong. Tombak aslinya menghilang dan digantikan oleh tombak batu kuno lainnya. Senjata ajaib, mata Luming terbelalak. Ini persis seperti asal-usul asli Chu Chengkong, persis sama dengan jurus rahasia asli Luming. Begitu jurus rahasia aslinya dikeluarkan, napas Chu Chengkong menjadi semakin ganas. Boom! Tombak raksasa yang tak tertandingi itu menekan Yuan Jie. Bunuh aku! Teriak Yuan Jie, tubuhnya melesat dengan kecepatan yang luar biasa, setiap kilatan, seperti duri tombak yang menusuk Chu Chengkong. Rahasia aslinya, ini juga merupakan jurus rahasia asli, milik jurus rahasia asli Yuan Jie. Inilah kekuatan sejati mereka, kultivasi tiga puncak Raja Dewa, kebangkitan sekunder faktor kekuatan Dewa asli, dan kebangkitan jurus rahasia asli, sudah cukup untuk dengan mudah menghancurkan Tianjiao lainnya. Sungai senjata yang panjang. Dengan lambaian senjata, sebuah sungai panjang muncul di sekitar Chu Chengkong. Sungai panjang ini sebenarnya terdiri dari tombak yang tak terbatas. Dewa Perang. Luming dapat melihat sekilas bahwa ini adalah salah satu jurus Dewa Perang, yang sangat kuat. Luming tidak dapat menggunakan jurus ini berdasarkan pemahamannya tentang serangan Dewa Perang. Chu Chengkong dan Yuan Jie memiliki dua keahlian unik, pertempuran sengit, membuat orang-orang terpesona. Mengerikan sekali, cukup untuk membunuh 5 orang kuat dari Raja Dewa. Ya, bisa, kerajaan dewa dapat melintasi 2 tingkat untuk membunuh musuh. Mengerikan sekali, banyak orang terkejut. Keduanya bertarung puluhan jurus, tetapi tetap tidak menang. Yuan Jie, hanya itukah kekuatanmu? Kalau begitu, kalahkan. Tiba-tiba, Chu Chengkong berteriak. Tubuhnya tiba-tiba membesar dan berubah menjadi raksasa setinggi beberapa ratus meter. Dan napasnya, jelas lebih kuat. Mata Luming membeku. Ini adalah teknik rahasia yang kuat, bukan dewa kuno, tetapi mirip dengan dewa kuno, teknik ini dapat membuat kekuatan orang melonjak. Boom! Chu Chengkong Shi menampilkan teknik rahasia semacam ini. Dengan satu serangan, tombak Yuan Jie hancur satu demi satu. Tubuhnya bergetar hebat dan mundur berturut-turut. Yuan Jie, aku jatuh ke bawah. Setelah Chu Chengkong berada di atas angin, ia melancarkan serangan badai. Setelah lebih dari 10 gerakan berturut-turut, Yuan Jie akhirnya tak berdaya. Ia menabrak perisai cahaya di tepi panggung pertempuran. Ia memuntahkan darah dan napasnya putus asa. Kalah, Yuan Jie, salah satu dari 10 orang suci agung di ibu kota, dikalahkan oleh Chu Chengkong. Yuan Jie, kekuatanmu, tapi begitu, hari ini jangan bunuh dirimu, pergilah. Chu Chengkong melambaikan tangannya dengan sangat mendominasi. Wajah Yuan Jie tampak muram. Pada saat ini, panggung pertempuran terbuka, dan Yuan Jie bangkit dari udara dan pergi dari sini. Yuan Jie dikalahkan. Aku tidak menyangka. Petik 2. Meskipun Yuan Jie berada di peringkat terbawah dari 10 tokoh terkemuka, dia dikalahkan oleh Chu Chengkong. Chu Chengkong ini benar-benar menakutkan. Dia pantas menjadi Tianjiao terkuat dalam sejarah keluarga Dewa Perang. Dengan kekuatannya, dia seharusnya bisa menyerang 3 besar. Mungkin, aku hanya tidak tahu kekuatan Tianjiao lainnya. Aku punya firasat kali ini pasti akan luar biasa. Banyak orang membicarakannya. Di antara kerumunan, beberapa Tianjiao yang kuat, seperti Qian Shengxuan, dan 10 Tianjiao terkemuka lainnya, menunjukkan tatapan bermartabat. Hanya pedang kaisar yang tersisa, tatapannya tenang. Ayo pergi, kata Luming, lalu Qiu Yue dan Lan Ling pergi dari sini. Setelah menyaksikan pertarungan antara Yuan Jie dan Chu Chengkong, Luming mungkin memiliki dasar untuk kekuatannya sendiri. Setelah kembali ke tempat tinggal mereka, ketiganya terus berlatih dan menunggu pembukaan rumah suci kerajaan Taixu. Dalam sekejap, sebulan telah berlalu. Hari pembukaan rumah suci kerajaan Taixu akhirnya tiba. Boom! Pada hari ini, sebuah benua muncul di langit. Ya, ada sebuah platform di langit. Platform itu terlalu besar, tampak seperti sebuah benua. Banyak orang terbang ke langit dan terbang ke benua ini. Karena situs tempat suci kerajaan Taixu berada di benua ini. Luming, Qiu Yue, dan Lan Ling terbang ke benua ini. Daratan ini sangat datar, luas, dan tak terbatas, serta dapat menampung ratusan juta makhluk hidup sekaligus. Di keempat sisi daratan, terdapat banyak prajurit berbaju besi yang menjaganya. Inilah orang kuat penjaga, menjaga semua orang di pinggiran. Di tengah, terdapat ruang besar. Tianjiao, yang berpartisipasi dalam rumah suci kerajaan Taixu, dapat memasuki pusat, dan mereka yang menyaksikan perang tetap di luar untuk menonton. Jika ada pelanggaran, hukum militer akan ditindak. Di udara,
seorang pria berbaju besi membuka mulutnya, dan suaranya menyebar ke seluruh penonton, menggetarkan hati banyak orang. Ini adalah seorang jenderal penjaga. Kekuatannya mengerikan, tak seorang pun berani melawan, karena ia akan mati. Segera, satu persatu Tianjiao muda terbang keluar dari kerumunan dan terbang menuju area pusat. Lihat, itu Qian Shengxuan, dan pedang kaisar, dan Chu Chengkong. Ah, Chu Chengkong, aku mencintaimu. Banyak orang tergila-gila pada perempuan. Ketika mereka melihat Chu Chengkong muncul, mereka berteriak kegirangan. Setelah perang terakhir, popularitas Chu Chengkong meroket. Banyak orang optimis tentang Chu Chengkong, percaya bahwa ia telah membuat kemajuan yang stabil di 10 besar atau bahkan 3 besar. Ada juga tebing nihilisme, Ye Zifan. Teriak lebih banyak orang. Banyak gadis menangis terseduh-seduh sambil menangis terseduh-seduh. Wu ya, Ye Zifan, adalah yang paling menonjol dari 10 orang bijak di ibu kota suci. Mereka dianggap memiliki harapan untuk bersaing memperebutkan posisi 3 besar. Semua Tianjiao ini adalah naga dari ras manusia. Mereka berbakat, tampan, dan alami, dan kuncinya adalah latar belakang mereka yang mendalam. Setiap orang memiliki pendukung yang tak terhitung jumlahnya, penggemar yang tak terhitung jumlahnya. Sangat populer, Lu Ming sangat tenang. Setelah perang ini, Tuan Muda akan lebih populer dan memiliki lebih banyak pendukung. Kata Qiu Yue sambil tersenyum. Aku tidak ingin terlalu banyak pendukung. Aku hanya ingin kau menjadi salah satunya. Lu Ming menuju Qiu Yue. Situasi ini membuat Lan Ling di satu sisi merasa sangat tidak nyaman, mendengus dingin, melangkah keluar, dan terbang keluar. Lu Ming dan Qiu Yue saling tersenyum dan terbang keluar. Satu persatu Tianjiao muda, terbang ke tengah panggung, padat, entah berapa banyak orang. Itu terlalu banyak, kan? Lu Ming agak keluh. Sekilas, aku tidak tahu berapa banyak orang yang hadir. Lu Ming memperkirakan setidaknya 10 juta. Ya, puluhan juta. Jumlah pesertanya sungguh mengerikan. Jumlah orang yang banyak itu wajar. Halaman suci kerajaan Taixu adalah tanah suci bagi semua praktisi muda di kerajaan suci Taixu. Para Tianjiao dari Istana Surgawi ke-27, banyak kantor jenderal, dan kediaman markis akan datang untuk berpartisipasi. Selain itu, banyak Tianjiao di area inti Taixu Sengchao akan berkumpul, dan jumlah orang secara alami akan bertambah. Lan Lingdao, Lu Ming mengangguk, terutama karena wilayah Taixu Sengchao terlalu luas. Meskipun jumlah orangnya banyak, beberapa orang, bahkan di lautan manusia yang luas, sama-sama mempesona. Seperti 10 orang suci dari kota suci, 1000 orang suci, Tianjiao terkuat dari Istana Surgawi yang tak tertandingi, tanda air. Ada juga Kaisar Pedang Satu, Chu Chengkong, dan sebagainya. Orang-orang ini berdiri di tengah kerumunan, yang lain menjauh dari mereka dan tidak berani mendekati mereka. Adapun Lu Ming, yang tenggelam dalam lautan manusia yang luas, sama sekali tidak mengesankan. Setelah setengah jam, tidak ada Tianjiao muda yang terbang keluar. Tianjiao yang tak terhitung jumlahnya, saling memandang. Selanjutnya, mereka semua adalah pesaing satu sama lain. Tentu saja, lebih banyak perhatian masih tertuju pada beberapa orang yang menarik perhatian. Kaisar datang. Tiba-tiba, sebuah suara keluar dari kehampaan dan menyebar ke telinga semua orang. Adegan, tiba-tiba menjadi tenang. Menjadi sunyi. Raungan. Di kejauhan, suara lantunan naga terdengar, dan kemudian, orang-orang melihat 9 naga dan terbang dengan kereta perang. Setiap naga sangat besar, panjang, dan bernapas dengan penuh semangat. 6 naga bercakar, dan semuanya adalah naga bercakar 6 yang mencapai alam dewa dan raja. Merasakan 9 naga menarik kereta perang, pupil mata Lu Ming mengecil. Ada 6 naga di perutnya. Ada 6 dewa di setiap cakarnya. Di kereta perang di belakang 9 naga duduk seorang raja. Ini adalah penguasa Taixu Sengchao, kaisar masa kini. Kaisar tampak berusia 60-an, dengan pelipis putih. Kultivasi kaisar tampaknya berusia 60-an. Usianya yang sebenarnya, saya khawatir, sangat mencengangkan. Hanya duduk di sana dengan santai, kaisar memancarkan keagungan yang tak terbatas. Setelah kaisar, ia mengikuti menteri kaisar Taixu. Mereka semua adalah pejabat tinggi Taixu Sengchao, seperti guru nasional, pangeran saat ini, para pangeran, dan sebagainya. Tentu saja, Lu Ming tidak mengenal satupun dari mereka. Salam, kaisar. Banyak orang membungkuk kepada kaisar. Tidak ada hadiah. Kaisar melambaikan tangannya dan kemudian berkata, waktunya telah tiba. Mari kita mulai. Aturannya sama seperti sebelumnya. Jika Anda masuk 10 besar, Anda dapat membangun keluarga. Jika Anda masuk 3 besar, Anda dapat meminta permintaan kepada kaisar. Kata-kata kaisar sangat singkat, langsung ke pokok bahasan. Kemudian, seorang pria parubaya berusia 50-an melangkah keluar. Ini guru nasional. Banyak anak muda berbicara dengan suara rendah. Guru nasional. Mata Lu Ming berkilat. Orang ini adalah guru nasional, guru pangeran, dan tokoh istana kekaisaran. Karena hubungan Wu Fan, Lu Ming terutama ingin melawan orang ini. Terlebih lagi, ketika Jing Yu terbunuh, tersangka terbesar adalah putra mahkota. Jika demikian, Lu Ming dan pria ini akan menjadi musuh di masa depan. Karena itu, Lu Ming tak bisa menahan diri untuk mengamati lebih lanjut.
Sang guru nasional tampak sangat bermartabat, tetapi tidak ada aura pemaksaan. Berdiri di sana, seperti orang biasa. Lu Ming tahu bahwa pencapaiannya jauh dari pencapaian sang guru nasional. Saya akan memimpin konferensi ini. Petik 2. Kali ini, halaman suci diadakan, dan dibagi menjadi 4 babak, menginjak Sungai Bintang, mewujudkan Xuan Huang, mengetuk jam langit, dan menetapkan pikiran. Sang guru berbicara, dan suaranya menyebar ke seluruh hadirin. Menginjak Sungai Bintang, mewujudkan Xuan Huang, mengetuk jam langit, menetapkan pikiran. Banyak orang berbisik dan memikirkan arti keempat kalimat ini. Pada saat ini, guru nasional melangkah keluar dan tiba di kedalaman langit. Dengan lambaian tangannya, telapak tangannya memancarkan cahaya terang. Kemudian, sebuah sungai bintang muncul di langit. Ada bintang-bintang di langit. Jalan pertama adalah menyeberangi Sungai Bintang. Selama kau berhasil menyeberangi Sungai Bintang, kau akan dianggap telah melewati jalan tersebut. Ayo mulai, guru nasional mengumumkan. Sangat mudah, pergi, pergi. Tiba-tiba, satu demi satu sosok melayang ke langit. Puluhan juta makhluk dari berbagai jenis berterbangan di angkasa, dan pemandangannya sungguh spektakuler. Dalam sekejap, banyak orang datang ke tepi Sungai Bintang, lalu bergegas ke Sungai Bintang. Ketika orang-orang ini bergegas ke Sungai Bintang, tubuh mereka bergetar hebat. Beberapa orang berteriak, tak mampu menahan tubuh mereka, dan terbang ke hilir Sungai Bintang. Sepertinya ada kekuatan dahsyat di inti bintang, yang terus-menerus memengaruhi orang-orang yang memasuki galaksi. Untungnya, orang-orang itu baru saja tersapu, yang bukan masalah besar. Namun, ada juga beberapa orang yang terhalang, dalam perjalanan cepat, menuju tepi seberang Sungai Bintang. Pergi, pergi, lebih banyak anak muda bergegas ke Sungai Bintang. Di antara mereka, beberapa sosok sangat mencolok. Seperti 10 orang suci, pedang kaisar pertama, Chu Chengkong, Qian Shengxuan, dan lainnya, mereka berubah menjadi pelangi, terbang ke depan dengan kecepatan luar biasa, seolah-olah kekuatan Sungai Bintang tidak berpengaruh pada mereka. Segera, mereka terbang melintasi setengah jarak. Galaksi, Lu Ming, Qiu Yue, dan Lan Ling juga akan terbang ke Sungai Bintang. Namun, Lu Ming merasakan ada beberapa pembunuhan yang mengerikan dan sesekali menyapu mereka ke arahnya. Begitu Lu Ming melirik, ia menemukan beberapa orang. Sesekali ia melirik pemuda itu. Jangan dipikirkan, Lu Ming tahu itu dari keluarga Jin. Selain itu, ada beberapa pemuda berjubah hitam, yang sesekali melirik Lu Ming untuk melihat napasnya. Dia pasti dari istana surga Jeoyu. Baiklah, lepaskan dia sekarang. Kita akan membereskannya. Ayo kita menyeberangi sungai dulu. Jin Jiazong, seorang pemuda jangkung, berkata dengan dingin. Pria ini adalah salah satu dari 4 pahlawan keluarga Jin, sosok yang sangat kuat. 4 Tianjiao paling luar biasa dan Tianjiao paling berbakat dari generasi muda keluarga Jin disebut sebagai 4 pahlawan keluarga Jin. Gelar ini ditiru dari 10 pahlawan ibu kota suci. Namun tragisnya, 3 pahlawan keluarga Jin lainnya tewas di tangan Lu Ming. Kini, hanya tersisa 1 orang. Dialah yang ada di hadapanmu, Jin Dun. Jin Dun ini adalah yang terkuat dari 4 pahlawan keluarga Jin. Ia telah berlatih di luar untuk membuat gebrakan besar saat istana kekaisaran Taiksu digelar. Ketika mendengar kekerasan Lu Ming terhadap keluarga Jin, ia murka dan bersumpah akan membunuh Lu Ming untuk membalaskan dendam 3 pahlawan keluarga Jin lainnya. Namun sekarang bukan saatnya untuk balas dendam. Ada peluang di baliknya. Tatapan dingin menyapu Lu Ming, dan beberapa anggota keluarga Jin terbang menuju Sungai Bintang. Lu Ming tersenyum tipis. Dengan kultivasinya saat ini, ia terlalu malas untuk peduli pada udang-udang kecil keluarga Jin. Mereka pun bergegas menuju Sungai Bintang. Begitu memasuki Sungai Bintang, Lu Ming merasakan kekuatan yang dahsyat. Dampaknya berasal dari hulu Sungai Bintang. Rasanya seperti gelombang badai. Kekuatannya luar biasa. Namun, kekuatan ini tidak ada apa-apanya bagi Lu Ming sekarang. Kekuatan ilahi menyelimuti seluruh tubuh, mengisolasi dampak dari dunia luar, dan ia dengan cepat terbang ke depan. Qiu Yue, Blue Spirit, juga dengan mudah memblokir kekuatan ini dan melesat maju. Mereka belum mencapai setengah jalan. Di depan mereka, 10 pahlawan Chengdu, Qian Shengxuan, dan Dijian telah mencapai tepi seberang dan berhasil menyeberangi Sungai Bintang. Namun, Lu Ming tidak terburu-buru. Ini baru level pertama. Baru ketika ia mencapai akhir, ia bisa tertawa terbahak-bahak. Oh, bantu aku tidak ingin tersingkir. Tidak, aku tidak boleh gagal di babak pertama. Beberapa anak muda meraung dan bergegas maju, tetapi mereka tidak dapat menahan kekuatan itu dan dilarikan ke hilir Sungai Bintang. Beberapa orang keluar dari hilir Sungai Bintang, berlari kembali dan bergegas ke Sungai Bintang, tetapi hasilnya sama saja, mereka tersapu untuk kedua kalinya. Hanya sedikit orang yang mampu melawan arus dan terus maju. Lu Ming, Qiu Yue, dan Lan Ling tampak sangat santai. Setelah beberapa saat, mereka berhasil menyeberangi Sungai Bintang. Kecepatannya tidak lambat atau cepat. Banyak orang masih berjuang. Ada yang cepat, ada yang lambat, mereka menunggu dengan tenang. Butuh 3 hari bagi beberapa orang yang paling lambat untuk menyeberangi Sungai Bintang. Sejauh ini, putaran pertama telah berakhir. Tatapan Lu Ming menyapunya, dan ia terdiam.
Di babak ini, setidaknya 90% peserta tereliminasi. Awalnya, ada puluhan juta, tetapi setidaknya 9 juta tereliminasi, hanya menyisakan 1 juta. Lu Ming mengerti mengapa ia ingin menggunakan metode ini, karena terlalu banyak Tian Jiao yang mendaftar untuk mengikuti kontes. Jika kita bertarung 1 lawan 1 dalam kontes, aku tidak tahu itu akan lebih baik daripada tahun monyet. Dengan cara ini, kita dapat dengan cepat menyingkirkan mereka yang lemah dalam kultivasi dan kekurangan kekuatan. Mereka yang tidak melewati Sungai Bintang akan tereliminasi. Segera tinggalkan area pusat dan keluar. Guru nasional memberi perintah. Mereka yang tereliminasi mengerang, tetapi mereka tidak berani menentang perintah guru nasional, jadi mereka hanya bisa terbang keluar. Awalnya seorang peserta, sekarang telah menjadi penonton. Ketika semua orang yang tereliminasi mundur dari area pusat, Sungai Bintang di udara menghilang dengan lambaian guru nasional. Kemudian sebuah cermin muncul di tangan guru nasional. Cermin itu terbang keluar, membesar dengan cepat, dan segera menjadi cermin raksasa yang melayang di udara. Terlihat di dalam cermin itu terdapat piring-piring kecil yang tak terhitung jumlahnya, berisi bola seukuran telur. Manik-manik di piring-piring kecil ini adalah biji Xuan Huang. Tingkat ini disebut Wuk Xuan Huang. Sesuai namanya, ini untuk memahami Xuan Huang. Jika kamu maju dan memegang biji kuning tua di tanganmu, kamu akan memasuki ruang misterius. Kamu dapat mengembangkan imajinasimu sepenuhnya dan memahami apa yang bisa kamu pahami. Akhirnya, selama kamu bisa membuat biji kuning tua itu berkecambah, bahkan jika kamu melewati batasnya, tentu saja, waktunya hanya setengah bulan. Guru nasional mengumumkan, lalu melambaikan tangan, menandakan dimulainya permainan. Kerumunan orang berhamburan ke cermin. Ada banyak piring kecil di atasnya, dan Lu Ming memilih satu secara acak. Lu Ming duduk di tepi piring kecil dan meraih biji kuning tua. Tiba-tiba, mata Lu Ming menjadi hitam. Sesaat kemudian, Lu Ming mendapati dirinya berada di ruang tertutup. Ruang itu tidak besar, panjang, lebar, dan tingginya kurang dari 10 meter. Di dalam ruang itu, terdapat gumpalan gas kuning tua yang melayang-layang. Sepertinya ujian tingkat ini membutuhkan kecerdasan, begitu pula imajinasi. Lu Ming menatap ki kuning tua di depannya dan mulai mengerti. Waktu demi waktu, hari demi hari, Lu Ming masih mengerti. Di luar, banyak orang bercermin, memandangi tubuh-tubuh Tian Jiao itu. Saya melihat semua Tian Jiao memegang benih-benih kuning tua, tak bergerak. Jika kau ingin lulus, kau harus lulus. Aku diasingkan ke Istana Jenderal. Kali ini, seseorang harus bergabung dengan Rumah Suci Kekaisaran Taixu. Kali ini, kita harus lulus ujian. Banyak penonton menyaksikan dengan gugup. Tak terhitung banyaknya orang yang menonton, termasuk dari seluruh dunia, termasuk Tian Wangfu, Jun Houfu, Jiang Junfu, dan sebagainya. Banyak kekuatan, besar maupun kecil, datang untuk menonton. Misalnya, Rumah 9 Raja Surgawi Jue, 9 Raja Surgawi Jue, dan para pemilik keluarga dari semua keluarga besar telah datang. Para pemilik keluarga besar juga menatap kesombongan mereka. Mereka tidak gugup, karena mereka tahu informasi dari dalam, mereka tidak perlu melalui 4 putaran untuk bergabung dengan tempat perlindungan Kerajaan Taixu. Mereka dapat bergabung dengan tempat perlindungan Kerajaan Taixu hanya setelah melewati putaran kedua. Oleh karena itu, putaran ini adalah yang paling kritis. Waktu berlalu dengan cepat, 10 hari berlalu dengan cepat. Klik, tiba-tiba, suara pecahan kaca menyebar ke seluruh penonton. Salah satu benih kuning tua milik anak muda itu terbelah, dan kemudian sebuah kuncup muncul. Seiring berjalannya waktu, tunas itu perlahan tumbuh. Ya, muridku berhasil. Seseorang tertawa. Pemuda itu, yang berhasil menumbuhkan benih kuning tua, sama saja dengan melewati tahap ini. Pemuda ini tampaknya telah memecah kedamaian. Selanjutnya, suara gemerincing terus terdengar. Ada lebih banyak orang di tangan benih kuning tua yang terbelah, memperlihatkan kuncupnya. Tentu saja, tidak ada lagi benih kuning yang berkecambah. Yang paling aneh adalah 10 guru Sengdu, pedang kaisar pertama, Chu Chengkong, 1000 orang suci Xuan, dan sebagainya, tidak membiarkan benih Xuan Huang berkecambah. Ada apa? Orang-orang yang jelas-jelas lebih buruk daripada yang lain membiarkan benih Xuan Huang berkecambah. Mengapa orang-orang seperti Sengdu Siji tidak membiarkan benih Xuan Huang berkecambah? Entahlah, setiap kali istana kerajaan diadakan, isi penilaiannya berbeda. Entah apa yang terjadi, mungkin ini akumulasi, atau tidak satupun dari mereka yang akan berhasil. Banyak orang membicarakannya. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak orang yang berhasil. Namun Lu Ming, Qiu Yue dan Lan Ling masih gagal.